Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazli Asriana Sution, NIM 423351015. Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Kuliah Teknologi Informasi dan Literasi Data, dosen pengampu Dr. Juniasa Raja Gugu, SI. Di sini saya akan presentasikan perkembangan kognitif remaja. Hakikat perkembangan kognitif remaja. Perkembangan kognitif adalah perkembangan dari pikiran. Pikiran adalah bagian dari otak. Bagian yang digunakan yaitu untuk pemahaman, pengetahuan, penalaran, dan pengertian. Kognitif adalah suatu proses berpikir yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Proses kognitif berhubungan dengan tingkat kecerdasan atau intelijensi yang menandai seseorang dengan minat terutama ditujukan kepada ide-ide dan belajar. Karakteristik perkembangan kognitif remaja terbagi tiga, yaitu berpikir abstrak, yaitu remaja dapat memecahkan persamaan-persamaan aljabar yang abstrak. Yang kedua, berpikir idealistik, yaitu remaja sering berpikir tentang apa yang mungkin. Mereka berpikir tentang ciri ideal mereka sendiri, orang lain, dan dunia. Yang ketiga, berpikir logis, yaitu remaja mulai berpikir seperti ilmuwan yang menyusun rencana untuk memecahkan masalah-masalah, menguji secara sistematis pemecahan masalah tersebut. Tahap-tahap perkembangan remaja kognitif terbagi dua. Pertama, pemikiran operasional. Pemikiran operasional atau formal operation talk yaitu suatu tahap perkembangan kognitif yang dimulai dari usia 11 atau 12 tahun terus berlanjut sampai remaja. Pada tahap sampai ya, mencapai masa tenang atau dewasa. Pada tahap ini anak sudah dapat berpikir secara abstrak atau hipotesis serta mampu memikirkan sesuatu yang akan terjadi. Yang kedua, perkembangan pengambilan keputusan. Di mana terjadi peningkatan pengambilan keputusan. Dalam hal ini, mereka mulai mengambil keputusan tentang masa depan mereka, seperti di mana mereka akan kuliah setelah tamat SMA, les bahasa Inggris atau tidak, dan lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif remaja terbagi atas 6. Pertama, pembawaan. Pembawaan ditentukan oleh sifat-sifat dan ciri-ciri mereka sejak lahir. Arthur Jensen atau Hetherington 1999 mengklaim bahwa sebanyak 80% perbedaan IQ dipengaruhi oleh faktor pembawaan atau keturunan. Hanya faktor lingkungan sosial memiliki proporsi yang kecil. Kedua, faktor lingkungan. Perkembangan otak sangat dipengaruhi oleh gizi yang dikonsumsi. Selain gizi, rangsangan-rangsangan yang bersifat kognitif emosional dari lingkungan juga memegang peranan yang amat penting. Ketiga, kematangan. Setiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Setiap organ, atau fisik maupun psikis, dapat dikatakan telah matang jika ia telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Yang keempat, pembentukan. Pembentukan ialah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. Yang kelima, minat dan pembawaan yang khas. Suatu tujuan dan mendapat merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Dalam diri manusia terdapat dorongan-dorongan atau motif-motif yang mendorong manusia untuk berinteraksi dengan dunia luar. Yang keenam, kebebasan. Kebebasan berarti bahwa manusia itu dapat memilih metode-metode yang tertentu dalam memecahkan masalah. Faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi seseorang. 1. Pembawaan. Kedua, faktor lingkungan sosial. Ketiga, faktor lingkungan. Keempat, kematangan seseorang. Kelima, usia. Keenam, pembentukan seseorang. 7. Minat seseorang. Kedelapan, kebebasan. Kesembilan, stabilitas. Ke-10, turunan. Ke-11, diri sendiri. Ke-12, dan pengalaman. Kesimpulannya ialah, berdasarkan hakikatnya, perkembangan kognitif remaja menggambarkan bagaimana pikiran remaja berkembang dan berfungsi
untuk dapat berpikir. Perkembangan kognitif remaja dalam pandangan Jean Piaget merupakan periode terakhir dan tertinggi dalam tahap pertumbuhan operasi formal. Seseorang remaja sudah punya pola pikir sendiri. Di antaranya bisa digambarkan mulai berpikir logis tentang suatu gagasan yang abstrak, mulai bisa membuat rencana, strategi, dan keputusan, memecahkan masalah, muncul kemampuan nalar secara ilmiah, belajar menguji hipotesis, dan lain-lain. Para remaja tidak lagi menerima informasi apa adanya, tapi juga mengadaptasi informasi tersebut dengan pemikirannya sendiri. Berdasarkan pembahasan tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif remaja, maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi dapat berasal dari pembawaan genetik, lingkungan, kematangan, minat, dan pembawaan yang khas. Terima kasih telah menonton video saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi wal taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.